Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh iya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Suamiku Menuduhku Mandul. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Sudah hampir 10 tahun kita menikah. Tapi rahimmu tak kunjung berbuah, Mir. Ucap Mas Dani suamiku dengan nada dingin di sela-sela acara makan malam kami. Entah kenapa tiba-tiba dia membawa topik ini dalam pembicaraan kami malam ini. Lalu aku harus bagaimana, Mas? Apanya aku yang selalu kamu pojokkan? Sedangkan kamu tak pernah mau jika aku ajak konsul ke spesialis objin. Aku membalas ucapannya dengan nada frustasi. Tak perlu diperiksa pun kita sudah tahu jawabannya, Mira. Keluarga kami ini keluarga subur. Kau lihat Sari adiknya Dani. Tak sampai 5 tahun menikah, ia sudah dikaruniai 3 orang anak. Lalu Dirga, baru 3 bulan lalu menikah. Ini istrinya sudah berbadan 2. Belum bagus dan ayu. Semua anak-anakku memberiku cucu. Hanya Dani saja yang belum karena ia punya istri mandul sepertimu. Ibu Mas Dani turut menimpali dalam obrolan kami malam ini. Seenaknya saja perempuan parubaya itu melempar tuduhan mandul kepadaku. Baiklah, ini bukan sinetron azab yang selalu mengisahkan menantu lemah, bodoh dan ikhlas saja jika terzolimi. Aku adalah Amira, seorang wanita yang berpendidikan, mandiri secara finansial, juga berwawasan dan berada pada strata sosial yang terbilang tinggi. Aku bangkit dari kursiku dan kini menjadi sejajar berhadapan dengan ibunya Mas Dani, yang memandangku dengan tatapan heran karena mensejajarinya. Itu kan secara teori yang belum bisa dibuktikan, Bu. Sebelum Mas Dani mau diajak melakukan tes kesuburan bersamaku, jangan menjudge aku yang bukan-bukan. Bisa jadi malah sebaliknya. Kalau Mas Dani yang mandul bagaimana? Tanyaku pada wanita itu. Benar kata ibuku, Mira. Memang kita tak perlu melakukan tes yang hanya buang-buang waktu dan biaya itu. Aku bisa pastikan bahwa aku baik-baik saja. Aku sehat dan bisa memiliki keturunan, tapi tidak dari rahimmu, salah Mas Dani. Kedua netra ini langsung menatapnya dengan tatapan yang menghujam. Salah satu ciri khasku adalah bisa mengintimidasi lawan hanya dengan tatapan saja. Aku sangat jago di bidang itu. Terbukti kini Mas Dani tampak ciut nyalinya. Apa maksudmu, Mas? Lukasku tajam, menatap lekat pada lelaki yang sudah satu dasawarsa ini membersamaiku mengarungi kehidupan rumah tangga. Meski tak bisa dibilang kami bahagia sepenuhnya juga. Mas Dani mengalihkan wajah, menatap dinding kosong di depannya. Sementara ibunya hanya bisa terdiam tanpa kata. Tak lagi segahar tadi ketika ia menudingku mandul. Tiba-tiba perasaanku mengatakan ada yang tak beres pada suamiku. Entah apa itu. Tapi insting sebagai wanita memperingatkanku bahwa ada kecurangan yang dilakukan oleh Mas Dani di belakangku. Jawab, Mas, apa maksudmu? Kenapa kau begitu yakin bahwa aku yang mandul dan bukannya engkau? Ulangi pertanyaan tadi. Mas Dani tersudut oleh tanyaku yang menuntut. Ia bergerak-gerak gelisah di tempatnya sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan yang nyaris tak terdengar. Aku akan segera mempunyai anak dari wanita lain, Mir. Beberapa minggu lagi anakku akan lahir dari rahim wanita itu. Jawaban lugas dari bibirnya tersebut seketika membuatku hempas dalam ketidakpercayaan. Benarkah yang kudengar ini? Batinku berkecamuk oleh pengakuannya yang tak terduga. Apa? Suaraku meninggi beberapa oktav. Kau akan segera punya anak dari wanita lain. Artinya selama ini kau sudah mengkhianatiku diam-diam, Mas. Jecarku. Mas Dani menghela napas berat. Aku menoleh pada ibunya. Apa ibu sudah tahu soal ini? Tanyaku pada mertuaku. Jangan salahkan Dani, Mira. Wajar saja jika ia menikah lagi. 10 tahun menikah, laki-laki mana yang tak ingin punya keturunan? Ibu mertuaku justru berdalih, bukannya menjawab. Menikah? Bagaimana kamu bisa menikah tanpa izinku, Mas? Aku menoleh lagi pada Mas Dani yang hanya mematung. Tak sadar kali ini suaraku menjadi setengah berteriak. Emosiku benar-benar meledak dibuat mereka. Maafkan aku, Mir. Aku terpaksa melakukan ini. Aku sangat merindukan anak di tengah-tengah keluarga kita. Lantas kau pikir aku tidak? Potongku cepat, membungkamnya seketika. Siapa perempuan itu, Mas? Tanyaku akhirnya. Sudah mulai bisa kuatur emosiku yang sedari tadi menuntut untuk diluapkan. Dia Aminah, sepupu Dani, ibu mertuaku yang menjawab. Aku terenyak.
Tawa getir mengalir dari bibir ini. Aminah, anak angkat Bu Desri, adik kandung dari ibu mertuaku sendiri. Yakah perempuan yang menjadi maduku? Sepanjang ingatanku, perempuan itu beberapa kali kutemui dalam beberapa kesempatan saat hadir dalam acara keluarga besar Mas Dani. Kami tak pernah bertegur sapa karena Aminah tampak pendiam. Sesekali kami hanya saling melempar senyum saat mata kami beberapa kali bertemu pandang di ruang yang sama. Perempuan yang terlihat pemalu, tapi ternyata geragas juga pada suami orang. Perempuan yang tampak santun, tapi kemaluannya juga gatal mengincar milik suami orang. Jadi ada andil dalam keluarga besar rupanya Mas. Kulemparkan tatapan sinis pada dua orang di depanku itu. Ibu mertuaku langsung tak enak hati. Mulutnya yang tadi ikut mencerocos memojokkanku, kini bungkam setelah kedoknya terbongkar. Aku harap kamu bisa menerima semuanya, Mir. Toh aku tidak bersinah. Kita semua bisa hidup akur dalam kehidupan berpoligami. Mas Dani dengan entengnya berkata. Aku ingin tertawa keras mendengar kata-katanya barusan. Poligami katamu? Ulangku, sembari menatap lurus pada wajahnya yang mulai diliputi kebimbangan dan ketakutan. Poligami hanya untuk mereka yang mampu, Mas. Mereka yang melaksanakan prosesnya sesuai syariat. Dan bukannya menikah diam-diam seperti yang kau lakukan. Ketusku. Sekarang aku tanya padamu, apa kamu mampu? Baik secara spiritual maupun finansial. Apa perlu kuingatkan lagi kepadamu dari mana kau berasal? Sandang, pangan papanmu dan juga ibumu. Semua difasilitasi dari harta ayahku. Kini setelah beliau wafat, kaulah yang meneruskan semua bisnisnya. Kamu bahkan tak perlu repot-repot bekerja untuk menafkahiku, Mas. Kalian hidup enak dengan pelayanan terbaik di rumah besar ini. Itu semua berkat aku. Tapi kalian kini malah menjelma seperti kacang lupa kulit. Hidup masih menumpang harta keluargaku saja. Kamu sudah sok-sokan mau menerapkan hidup poligami. Aku mencibir pedas. Mas Dani dan ibunya sama-sama terdiam. Wajah keduanya tampak pias setelah kuungkit segala kenyataan yang memang apa adanya. Mereka hidup enak tanpa kekurangan suatu apapun karena kemurahan hatiku. Tak pernah aku permasalahkan meski suamiku lebih banyak santai dan berdiam di rumah. Sementara aku dari pagi hingga petang sibuk bergelut di luar sana mengurusi peninggalan bisnis orang tua. Semua agar mereka semua tetap merasakan hidup enak tanpa harus capek-capek banting tulang dan memeras keringat. Aku bahkan membiayai adik-adik Mas Dani hingga semua menjadi sarjana. Banyak yang mengatakan aku bodoh karena tak sadar jika sedang diporoti oleh keluarga suamiku itu. Sebenarnya aku bukan tak sadar, tapi sungguh jika menyangkut soal materi, aku tak akan ambil pusing. Karena harta warisan orang tuaku ini pun rasa-rasanya tak akan habis dimakan 7 keturunan. Oleh karena itu aku sangat royal kepada suamiku dan juga keluarganya. Aku tak sudi dimadu, Mas. Pergilah, kemasi barang-barang kalian. Nikmati perempuan barumu, Mas. Dan jangan bawa barang apapun dari rumah ini. Terkecuali barang-barang milik kalian yang kalian bawa sewaktu memasuki rumah ini. Itu pun kalau masih ada. Aku berkata dengan tegas dan tak mau dibantah. Ibu mertuaku tampak panik. Raut wajahnya yang tadi angkuh sekarang berubah ketakutan juga kebingungan. Tapi aku tak peduli. Mereka yang duluan menabuh genderang perang. Sekarang biar mereka rasakan apa akibatnya jika bermain-main dengan orang yang salah. Aku Amira. Tak akan diam saja saat dikhianati dan diinjak-injak harga diriku. Hanya untuk hal yang belum terbukti kebenarannya. Aku tidak mandul. Bisa aku pastikan itu. Karena beberapa bulan lalu aku pernah menjalani tes di salah satu klinik kandungan di kotaku. Hasilnya aku dinyatakan baik-baik saja. Indung telurku juga tak bermasalah. Hanya saja soal keturunan bukan hakku untuk menentukan. Apalagi mengatur Tuhan kapan dia harus memberi. Dan bukan hak suamiku. Serta keluarganya juga untuk berbuat sesuka mereka dengan menikahkan Mas Dani tanpa izinku. Meskipun dengan dalih keturunan yang tak kunjung hadir di tengah-tengah keluarga kecil kami. Sial, kenapa malah jadi begini? Aku bertukar pandang dengan ibu yang tampaknya juga sama bingungnya dengan aku. Sementara Amira langsung masuk ke dalam kamar kami. Bagaimana ini, Dan? Ibu bertanya dengan nada berbisik. Bagaimana lagi, Bu? Mau tak mau ya, kita harus pergi, Bu. Aku menjawab pelan pertanyaan ibu. Tak ada pilihan lain kalau sudah begini. Percuma berkeras, karena Amira punya karakter yang lebih keras. Kepribadiannya kuat dan sukar dikalahkan. Sekarang ibu pergi saja ke kamar ibu, kemasi barang-barang ibu sesuai permintaan Mira tadi. Kataku memberi arahan pada ibu. Lalu kita mau tinggal di mana? Apa tak bisa kau bujuk istrimu itu? Tanya ibu panik. Dengan mata melotot. Ku jawab hanya dengan gelengan lemah.
Bahu ibu terkulai. Tampak penyesalan di wajahnya, bukan karena kami telah menyakiti Mira istriku. Tetapi ibu menyayangkan karena kami harus terpaksa keluar dari sarang nyaman yang kami tinggali selama ini. Sebab si empunya rumah sudah tak menginginkan kami tinggal di sini lagi. Permisi, Tuan dan Nyonya, saya diminta oleh Nyonya Mira untuk membantu Tuan dan Nyonya berkemas. Bituti, salah satu asisten rumah tangga di rumah ini, datang menghampiri kami. Tidak usah, kami bisa sendiri. Bilang pada nyonyamu itu, jangan terlalu angkuh, mandul saja belagu. Sahut ibuku kesal karena merasa tersinggung. Bituti hanya tersenyum lalu melanjutkan kata. Maafnya, saya diminta oleh Nyonya Amira untuk memastikan kalian tidak membawa barang-barang yang bukan milik kalian. Ibu pun seketika berang. Dia hendak membuka mulut, bersiap untuk melempar sumpah serapannya pada Bituti. Benar apa yang dikatakan oleh Bituti, tolong jangan membantah. Dia hanya menjalankan perintahku. Suara Mira terdengar dari lantai atas. Dia sedang berdiri di puncak tangga, kemudian perlahan menuruni anak tangga satu demi satu. Ini barangmu, Mas. Oh iya, tolong kembalikan semua kartu kredit, kartu debit, juga jam tangan yang kubelikan sebagai kado ulang tahunmu kemarin. Mira berkata ringan, tapi sungguh menohok harga diriku. Dengan kesal kurai dompet di saku celana, lalu mengeluarkan semua kartu-kartu penunjang hidup mewahku yang difasilitasi oleh Mira dan kuserahkan padanya. Ini hanya tinggal KTP dan SIM saja yang tersisa dalam dompetku. Dompet itu boleh jadi milikmu, Mas. Anggap saja itu sedekah untukmu. Sini jam tangannya. Tangan Mira menadah menagih jam tangan Rolex yang masih melingkar di pergelangan tanganku. Dan dengan cepat aku pun melepasnya. Terlalu sekali kau, Amira. Kenapa tidak sekalian pakaian dalam sidani kau minta? Ibu menghardik Amira, namun sama sekali tidak ditanggapi olehnya. Bituti, tolong temani ibu mertuaku membereskan barang-barang di kamarnya. Pastikan tak ada secuil pun perhiasan pemberianku yang turut dibawanya. Mira malah memerintah pada Bu Tuti yang dijawab dengan anggukan kepala hormat. Terlalu kau, Mira, aku bukan pencuri. Serga ibu berang, wajah ibu pun sudah berubah merah padam. Mira hanya menanggapi emosi ibu dengan senyuman mencemooh. Mari Nyonya, Bu Tuti berkata kepada ibuku lalu berjalan ke kamar ibu. Ibu pun bergegas menyusulnya dengan kesal. Maafkan aku, Mir. Ucapku pelan setelah ibu dan Bituti menghilang di balik pintu kamar. Namun Mira hanya tersenyum sinis mendengar permintaan maafku barusan. Kau seharusnya tahu berurusan dengan siapa sebelum berbuat, Mas. Dalam hal ini, aku hanya kehilangan lelaki yang tak tahu diri dan egois. Sedangkan kau kehilangan banyak hal. Termasuk istri yang sangat mencintaimu dan menerimamu serta keluargamu apa adanya. Kita lihat nanti, apa Aminah masih mau menerimamu setelah kau tak punya apa-apa lagi? Jawaban Mira memang terasa pedas dan melukai perasaan. Tapi dia memang benar. Mungkin ini adalah harga yang harus kubayar untuk mendapat seorang keturunan. Salahku adalah aku tak setia dan bermain di balik punggungnya. Mira benar. Seharusnya aku tahu dengan siapa aku berhadapan sebelum berbuat. Mira kaya dan punya kekuasaan. Aku bukanlah apa-apa tanpa kekayaannya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Semua telah terjadi. Inilah konsekuensi yang harus kujalani. Suka tidak suka. Tapi aku yakin Aminah akan tetap menerimaku bagaimanapun keadaanku nanti. Dia kan sedang mengandung buah cinta kami saat ini. Aku yakin itu. Terlihat tangan ibu menyinjing sebuah tas berukuran sedang. Wajah ibu tampak merengut kesal. Sedang Bituti terlihat menggenggam sebuah kotak perhiasan yang berisi aneka rupa perhiasan yang dulu dibelikan oleh Mira untuk ibuku. Bituti berjalan mendekati Mira dan menyerahkan kotak perhiasan tersebut. Terima kasih, Bi. Sekarang Bibi sudah boleh pergi. Mira berkata pada Bituti. Pelayan Mira yang paling setia itu lagi-lagi mengangguk hormat pada nyonya besarnya yang berkuasa sebelum pergi meninggalkan kami semua yang tengah berada dalam situasi penuh ketegangan. Nah, tunggu apa lagi? Silakan kalian tinggalkan rumahku. Ucap Mira sambil tangannya menunjuk ke arah pintu rumah. Ibu mendengus marah. Dasar perempuan mandul. Percuma semua kekayaan yang kau miliki ini nantinya karena tak ada keturunanmu yang akan mewarisinya. Mira tak bereaksi. Wajahnya tampak dingin memandangiku dan juga ibu. Membuatnya liku ciut seketika mendapati tatapan tajam wanita yang 30 menit lalu masih menatapku dengan cinta. Akan kuurus perceraian kita secepatnya. Sekarang kalian kembalilah ke dunia nyata. Tempat dari mana kalian berasal. Sudah cukup bersenang-senangnya dengan menggunakan hartaku. Mira berkata. Ibu ingin menyahut tapi ku cegah dengan menepuk bahunya. Ibu menatapku tak terima.
Tapi ku beri isyarat pada ibuku agar jangan lagi mengeluarkan kalimat yang hanya akan menambah murka Mira. Kami pamit, Mir. Aku berkata kepada Mira yang hanya ditanggapi dingin olehnya. Sudah Dani, buat apa kau pamitan segala pada perempuan sombong dan mandul itu? Oh, dia yang mengusir kita seperti binatang. Dia akan mati kesepian di rumah besar ini sendirian tanpa kita. Ibuku menukas. Cepat ku tarik tangannya untuk segera keluar dari rumah mewah yang selama ini menjadi hunian kami. Aku tak ingin ibu makin memperburuk suasana karena tak bisa menjaga kata-katanya di depan Amira yang tengah murka. Dengan menumpang taksi, kami akhirnya sampai di depan rumah Bu Desri. Bu Desri adalah adik kandung ibuku, sekaligus ibu angkat dari Aminah, istri siriku. Bude yang membuka pintu tak bisa menyembunyikan rasa keterkejutannya saat melihat kami datang ke rumahnya malam-malam begini. Beliau kemudian mempersilahkan kami masuk. Kami diusir oleh perempuan mandul itu. Dia tak terima Dani telah menikah lagi dengan Aminah. Ibu berkata dengan nada kesal sambil menghempaskan tubuhnya di atas kursi jati berukuran besar yang ada di ruang tamu rumah Bu Desri. Lama Aminah keluar dari dalam dengan perutnya yang membuncit. Dia juga terlihat kaget dengan kehadiranku dan ibu yang tiba-tiba ini. Hampir perempuan berwajah manis itu lalu membelai perut besarnya yang sedang mengandung buah cinta kami. Maksudmu Amira istri Dani yuk? Bu Desri bertanya pada ibu untuk memastikan. Siapa lagi? Ibu menyahut. Wajahnya tampak gusar, sepanjang perjalanan tadi hanya sumpah serapah terhadap Mira yang keluar dari mulutnya. Benar kalian diusir sama Mbak Amira, Mas? Aminah bertanya dengan suara pelan kepadaku. Aku mengangguk lesu sebagai jawaban. Lalu bagaimana rencana kalian selanjutnya? Tanya Aminah lagi. Aku belum tahu, Min. Mungkin untuk sementara aku dan ibu akan menumpang di sini sampai aku mendapat pekerjaan. Aminah menghela napas. Ia tampak kesal. Entah kenapa, sepertinya ia tak suka dengan jawabanku barusan. Kami akan menumpang dulu sementara di sini, Dek. Tidak apa-apa kan? Ibu berkata pada Bu Desri. Ya nggak apa-apa sih yuk. Tapi kalau bisa jangan terlalu lama. Aku tak enak pada suamiku. Jawab Bu Desri. Ibuku tampak kian putus asa, begitupun aku. 10 tahun ini kerjaku hanya bersantai sambil menikmati kekayaan keluarga Amira tanpa batas. Dan sekarang ia melemparkan kami kembali ke jalanan tanpa membawa apapun sebagai modal ataupun bekal hidup. Membuat kami semua bingung seperti anak ayam kehilangan induk. Kutatap mata Aminah mencoba menemukan teduh di sana. Tapi yang kudapati malah tatapan menyalahkan. Ada apa dengan Aminah? Kenapa ia jadi begini? Sebelumnya ia selalu bersikap manis dan manja. Hingga membuatku jatuh hati diam-diam kepadanya. Meskipun aku sudah memiliki Amira yang cantik dan nyaris sempurna, kelemahannya hanyalah ia tidak bisa memberiku anak. Semua ini sungguh di luar ekspektasi Aminah, rela menjadi yang kedua serta dinikahi hanya secara siri oleh Dani karena ia berharap dapat menumpang hidup mewah pada lelaki yang telah beristri itu. Aminah bahkan rela meninggalkan Rusdi yang merupakan bapak biologis dari anak yang sedang dikandungnya saat ini. Ia merasa hidupnya tentu akan suram jika menikah dengan Rusdi yang hidupnya serba pas-pasan. Meski Rusdi adalah tipe lelaki yang baik dan bertanggung jawab, tapi semua itu tak cukup bagi Aminah untuk membangun sebuah pernikahan. Materi juga penting. Setelah 28 tahun hidupnya ia diperlakukan bagai babu di keluarga Busri yang merupakan ibu angkatnya. Ia muak dicemooh hanya karena ia seorang yatim piatu miskin. Keluarga Busri selalu beranggapan bahwa mereka amat berjasa telah mengangkatnya sebagai anak. Karena itu ia nekat mengambil jalan pintas, yakni mencoba merayu dan mendekati Dani secara halus. Meski lelaki itu sudah beristri, hal tersebut tak menjadi masalah bagi Aminah. Toh ia pun sudah tak suci. Beruntungnya Rusdi tak tahu jika ia tengah mengandung benih anaknya. Ketika Aminah memutuskan hubungan, Aminah beralasan bahwa ia telah dijodohkan dengan sepupu angkatnya. Dan ia yang merasa berhutang budi pada keluarga Busri, kuasa menolak perjodohan tersebut. Rusdi terpaksa mengalah meski hatinya patah. Aminah yang sudah berharap pengorbanannya tak sia-sia, malah dihadapkan pada kenyataan bahwa Dani kini tak ubahnya seperti gembel, karena tak punya apa-apa setelah diusir oleh Amira. Hampir 9 bulan menikah dengan lelaki itu, ia tak pernah kekurangan uang. Meski masih tinggal menumpang di rumah Busri, tapi Dani selalu memberi uang bulanan yang banyak. Dan tentu saja itu bukan uang Dani sendiri, melainkan uang Amira, wanita kaya raya yang menjadi inang bagi Dani dan keluarganya selama ini. Jelas Aminah kesal pada Dani.
Mengapa Dani bisa sebodoh itu hingga membuat Amira marah dan lalu mengusirnya? Kenapa ia tak bisa menjaga suasana tetap aman seperti selama ini? Mana sebentar lagi dia akan segera melahirkan. Aminah merasa buntu. Kalau pada akhirnya seperti ini, mending ia tetap bersama Rusdi. Meskipun lelaki itu cuma seorang karyawan kantoran yang punya penghasilan tak seberapa, setidaknya dia masih bisa diharapkan. Dibanding Dani yang pengangguran serta ibunya yang serakah sekaligus menyebalkan itu. "Kamu kenapa, Dek? Kenapa tampak kesal begitu?" tanya Dani tiba-tiba. Lelaki itu pasti menyadari perubahan air muka Aminah yang mendadak keruh. Dipaksakan oleh Aminah untuk mengukir seulas senyum pada lelaki yang dianggapnya bodoh itu. "Tidak apa-apa kok, Mas. Aku hanya terbawa suasana. Ikut kesal pada Mbak Amira yang sudah seenaknya mengusir Mas dan Ibu seperti itu." Aminah berdusta menutupi yang sebenarnya ada di pikirannya. Mau bagaimana lagi? Rumah itu memang rumah Amira, peninggalan orang tuanya. Dia tidak mau dimadu dan memilih bercerai. Dani berkata tak semangat. "Bercerai?" tanya Aminah terkejut. Dani hanya mengangguk lemah. Dasar lelaki bodoh. Kenapa ia bisa begitu pasrah kehilangan tambang emasnya? Aminah membatin kesal. "Mas, apa perlu aku menemui Mbak Amira untuk bicara dan meminta maaf agar ia tak jadi menceraikanmu, Mas?" tanyanya lagi. "Kurasa belum saatnya, Dek. Amira itu wanita keras kepala dan berkemauan kuat. Jika dia sudah berkata A, maka susah dan hampir mustahil untuk merubah pendiriannya," jawab Dani. "Lalu kenapa kamu katakan pada Mbak Amira tentang hubungan kita, Mas?" kesal Aminah. Tak bisa berbohong lebih lama lagi, Dek. Cepat atau lambat, Amira pasti akan tahu juga tentang kita. Terlebih sebentar lagi anak kita akan lahir." Dani menjawab sembari tangannya membelai sayang perut Aminah yang dikiranya tengah mengandung anaknya itu. "Dasar memang laki ini otak kita jalan," maki Aminah dalam hati. Pikir Aminah, kalaupun suatu hari madunya itu akan mengetahui hubungan mereka, setidaknya kan Dani masih bisa diperalatnya untuk menguras harta Amira sebanyak-banyaknya terlebih dulu. Paling tidak, mereka sudah punya bekal dan persiapan jika sewaktu-waktu ia ditendang oleh Amira seperti sekarang ini. Sekarang apa lacur? Nasi sudah menjadi bubur. Dani dan ibu mertuanya yang tak kalah serakah itu dipaksa keluar dari istana megah milik Amira. Dani bahkan tak tahu apa rencana yang akan dia lakukan selanjutnya. Mencari pekerjaan tadi katanya. Apa mungkin lelaki berumur 40-an sepertinya itu masih ada perusahaan yang mau mempekerjakannya dengan pendapatan tinggi? Aminah terus berbelit dengan segala pemikirannya yang membuatnya frustasi. Jangan mimpi dia jika berharap aku akan mau saja diajak hidup melarat bersamanya. Tak sudi. Lagi-lagi Aminah membatin kesal. Napasnya turun naik terbawa emosi yang mulai membumbung tinggi. "Dek, kamu kenapa sih? Wajahmu kok begitu? Kamu keberatan menerima kami tinggal di sini?" Tiba-tiba Dani melempar tanya, mengulangi pertanyaannya yang tadi, membuat Aminah geragapan. Aminah keberatan? Apa haknya sehingga ia keberatan kita menumpang di sini? Dia kan cuma anak angkatnya Sri. Ibu Dani, Bu Inge menyahut. Dilemparnya tatapan tajam pada Aminah yang tampak tak nyaman itu. Aminah, jangan belaga kamu. Ingat asal-usulmu. Kamu itu cuma anak angkat dalam keluarga adikku. Cuma kacung di sini. Kamu kalau nggak ada kami, sudah jadi gelandangan di luar sana. Adik Bu Inge gerang. Tangan Aminah terkepal karena lagi-lagi mendapat hinaan. Emosinya naik, tapi sebisa mungkin dia redam agar tidak meledak sebelum waktunya. Ingin dia merobek mulut mertuanya yang selalu mengeluarkan kalimat tajam dan pedas itu. Tapi ia harus bersabar dan menahan diri dulu sekarang ini. Belum saatnya ia membuka topeng sekarang. Aminah sama sekali nggak keberatan kok, Bu. Mohon jangan salah paham dulu. Sudah Aminah jelaskan tadi bahwa Aminah kesal memikirkan Mbak Amira yang sudah semena-mena pada kalian. Bu Inge membuang napas dengan kesal. Sungguh tak kusangka perempuan mandul itu bisa berbuat seperti ini pada kami. Bahkan tadi biarkannya aku membawa sebutir pun berlian yang ia belikan dulu. Aku benar-benar merasa ditelanjangi olehnya. Sambung Bu Inge. Suaranya bergetar karena menahan emosi serta penuh dendam. Bukan salah Amira juga sih. Jika dilihat dari kacamata orang yang waras. Perempuan mana yang mau dimadu dan dituduh mandul padahal belum terbukti. Selama ini mereka sudah hidup enak tanpa perlu memikirkan bagaimana harus mencari dan bekerja. Semua tersedia dan bisa mereka nikmati tanpa batas. Amira adalah perempuan yang sangat royal kepada siapapun. Kekayaannya tidak menjadikan ia sombong, malahan ia senang berbagi. Justru merekalah benalu yang tak tahu diri dan pantas terusir. Ya sudah deh, Mas capek, kita ke kamarmu saja yuk.
Dani mengajak Aminah sambil menarik tangannya. Aminah berusaha menahan rasa muak tiap kali Dani menyentuh kulitnya. Jika boleh jujur, Dani sama sekali bukanlah tipenya. Apalagi sekarang, tak ada apapun yang bisa dibanggakan pada sosoknya. Aku juga lelah sekali, Dek. Tolong tunjukkan di mana kamarku. Pinta Bu Inge kepada adiknya Bu Sri. Ia beranjak dari duduknya dan lalu mengikuti adiknya berjalan ke dalam, menuju kamar yang akan didiaminya sementara waktu. Dani sendiri masih menunggu Aminah yang tampak enggan masuk kamar. Wanita dengan perut buncit itu terlihat sekali memaksakan diri mengikuti keinginan suaminya. Dalam hati Aminah berharap semoga suami sirinya itu tak meminta jatah malam ini. Saat ini tak ada hasrat apapun selain ingin memaki-maki kebodohan Dani. Aminah hanya sibuk memikirkan bagaimana cara agar membuat Dani dan Amira kembali bersama. Bagaimanapun caranya, Amira harus mau menjadi inang agar mereka semua bisa tetap hidup enak. Jika benar dia perempuan mandul seperti yang selalu dikatakan Dani dan ibunya, tentu akan mubazir semua harta Amira yang berlimpah itu tanpa pewaris. Begitu pikir Aminah yang licik lagi culas. Mas perhatikan, sejak tadi sikapmu lain dari biasanya. Katakan sejujurnya sama Mas. Kamu kesal karena Mas kini tak bisa lagi memberimu limpahan materi. Dani bertanya ketika pintu kamar telah ditutupnya rapat. Kedua netranya menatap Aminah lurus, mencoba menembus kabut yang menutupi kejujuran istri sirinya itu. Aminah mendesah tertahan diperlakukan seperti itu. Ia khawatir Dani bisa membaca isi hatinya yang terdalam. Ya, aku kesal. Ingin sekali bibir Aminah melontarkan kalimat itu. Kalimat yang semenjak tadi hanya bisa dipendamnya saja. Harus berapa kali ku katakan, Mas? Jikapun aku kesal, tentu itu kepada Mbak Amira, istri sahmu itu. Sungguhkah hanya itu? Dani meragu. Aminah mengangguk dan seketika saja Dani memeluk erat tubuh Aminah. Ia mulai menyayangi wanita ini. Apalagi kini ia tengah mengandung. Buah hati yang didamba selama 10 tahun tak lama lagi akan lahir. Namun sayangnya Dani sama sekali tak menyadari bahwa ia telah dipecundangi oleh perempuan yang dianggapnya polos lagi tulus itu. Janin di kandungan Aminah bukanlah bayinya. Untuk sejenak, aku dan Aminah saling beradu pandang dalam ketegangan. Sekarang kalau sudah tidak ada yang ingin kau bicarakan, silakan pergi dari rumahku. Aku berkata seraya berdiri, mengusir perempuan tak tahu diri itu secara tak langsung. Tunggu Mbak. Baru saja aku hendak berbalik, terdengar suara Aminah yang cukup lantang. Terpaksa aku menoleh lagi ke arahnya. Kulihat perempuan itu juga telah bangkit dari duduknya. Ekspresi wajahnya terlihat aneh. Lalu perlahan seringai licik itu muncul di wajahnya. Baiklah, sudah kepalang tanggung sekarang. Katakanlah kau memang pintar. Tapi aku berusaha tak akan kalah demi anak yang kukandung ini. Ujarnya penuh percaya diri. Ucapan Aminah tersebut sungguh membuatku penasaran. Oh ya, apa maksudmu? Tanyaku dingin. Kalau kau tetap bersikeras bercerai dengan Mas Dani, tak masalah. Tapi akan kubuat kau kehilangan separuh dari kekayaanmu itu. Mas Dani tentu berhak atas gono gini harta bersama yang kalian kumpulkan selama menikah. Sambil tersenyum sinis, Aminah melemparkan tatapan penuh arti padaku. Apa kau bilang barusan? Gono gini? Aku tertawa geli dibuatnya. Ulangkan kakiku maju beberapa langkah agar semakin dekat dengannya. Telisik perempuan tak tahu malu ini dari atas ke bawah. Kau tahu Aminah, selama kami menikah, bahkan celana dalamnya pun aku yang membelikan. Tak ada sedikit pun sumbangsi lelaki itu dalam harta kekayaanku. Ujarku penuh penekanan. Aminah kembali tersenyum, namun aku tahu di balik senyumannya itu dia sendiri tak yakin pada kemenangan yang sudah diangan-angankannya itu. Terserah apa katamu Mbak. Yang jelas harta yang dikumpulkan selama menikah itu dianggap harta bersama. Bisa dituntut jika kedua belah pihak bercerai, seperti kasus kalian sekarang ini. Benar-benar tak tahu malu dia. Rasanya ingin ku hajar perempuan di depanku ini dengan kedua tanganku sendiri. Tubuh ini pun rasanya bergetar hebat menahan emosi bercampur geram. Tapi tidak, bukan caraku untuk berkonfrontasi dengan cara kampungan seperti itu, meskipun aku mau. Salah-salah, bisa aku yang rugi jika aku sampai salah langkah menghadapi perempuan licik di hadapanku ini. Sekarang terbuka jelas perempuan seperti apa kau ini sebenarnya Aminah. Aku jadi kasihan pada Mas Dani. Jelas ia rugi berat karena kehilangan istri seperti aku dan mendapat ganti perempuan sepertimu. Ibarat kata, dia telah menukar sebongkah berlian dengan sebuah pecahan kaca. Ujarku sembari menyilangkan kedua tangan di dada. Silahkan hina aku sesukamu Mbak Amira yang kaya dan terhormat. Setidaknya,
Aku punya kelebihan yang tak bisa kau lampaui dengan seluruh harta kekayaanmu sekalipun. Aku tidak mandul. Ucapnya tegas dan penuh penekanan pada kata mandul itu. Lagi-lagi kau tunjukkan kedunguanmu. Dari mana kau begitu yakin aku yang mandul? Asal kau tahu, aku punya bukti kuat bahwa aku tidak mandul. Malahan aku sekarang curiga. Jangan-jangan anak yang sedang kau kandung itu bukan anak Mas Dani. Melemparkan tatapan penuh intimidasi andalanku ke arah perempuan itu. Aminah langsung terlihat gusar. Tak ada lagi wajah polos yang sesaat tadi ia tunjukkan untuk mengelabuiku. Sorot matanya yang nanar semakin menguatkan kecurigaanku kalau tebakanku yang sebenarnya asal saja tadi itu ternyata benar. Anak yang dikandung Aminah bukanlah darah daging Mas Dani. Pergilah Aminah. Buang mimpimu jauh-jauh untuk bisa menikmati apalagi menguasai apa yang bukan menjadi hakmu. Kalau kau ingin hidup enak, suruh suamimu bekerja. Kau juga bisa bekerja. Jangan seumur hidup berharap menjadi perasit. Tegasku sambil kuhujamkan tatapan setajam pedang kepadanya. Kau akan menyesal Mbak Amira karena sudah begitu angkuh. Memang benar apa kata Ibu Mas Dani. Kau perempuan mandul dan sombong. Ujarnya penuh emosi padaku. Jangan mengancamku jika hidupmu sendiri sedang terancam. Berhadapan denganku, kau sama sekali bukan tandingan. Jika kau terus mengusikku, aku tak akan segan menguliti kehidupanmu hingga ke akarnya. Tandasku dengan wajah sungguh-sungguh. Dasar sombong, kau lihat nanti siapa yang hancur. Aminah menghentakkan kakinya, lalu tanpa pamit ia langsung keluar dengan langkah tergesa. Aku menghembuskan napas panjang begitu wanita itu menghilang dari pandangan. Sial, sedikit banyak yang membuat moodku merosot pagi ini. Bituti, panggilku kepada asisten rumah tanggaku. Dengan cepat wanita setengah baya itu segera muncul di hadapanku. Ya non, tolong minta Pak Aji untuk segera menyiapkan mobil. Perintahku pada Bu Tuti. Baik non, Bu Tuti menjawab lalu segera mengerjakan apa yang kuperintahkan barusan. Aku kembali lagi menuju ke atas ke kamarku untuk mengambil tas kerjaku. Jalanan sedang padat pada saat jam segini karena rata-rata orang-orang juga sedang menuju tempat kerja. Aku pun akhirnya sampai di halaman lapangan kantor setelah menempuh perjalanan kurang lebih 40 menit. Aku bergegas menuju lift untuk naik ke lantai 7, di mana ruanganku terletak. Beberapa staf menyapa saat berpapasan denganku di lobi. Memasuki ruangan, aku segera duduk di kursi kerja, kurai gagang telepon lalu memencet nomor yang sudah ku hafal di luar kepala. Halo Dok. Kamu ada waktu hari ini ke kantorku? Ada hal penting yang ingin kubicarakan. Oke baiklah, terima kasih ya. Aku tunggu ya Dok, bye. Aku segera menutup telepon. Dadaku berdesir aneh teringat ucapan Aminah mengenai harta gonogini tadi. Sialan, perempuan itu benar-benar licik. Bisa-bisanya dia berpikir sampai ke arah situ. Tak akan kubiarkan para parasit itu menikmati apalagi menguasai secuil pun harta hasil kerja kerasku selama ini. Harta yang diwariskan oleh almarhum papa. Juga segala macam bisnis peninggalannya yang kulanjutkan hingga terus maju dan berkembang seperti saat ini. Tidak akan pernah kubiarkan hal itu sampai terjadi. Ku tak akan selemah itu mau mengalah setelah semua penghinaan yang mereka lemparkan padaku. Mengenai bayi yang sedang dikandung perempuan itu, akan kuselidiki sampai tuntas. Apa bayi itu benar benih Mas Dani atau bukan? Sayangnya hingga detik ini, aku tak mengetahui pasti apakah lelaki itu mandul atau tidak. Barusan tadi aku telah menelpon Aldo, dia adalah sepupuku yang berprofesi sebagai seorang pengacara. Meski masih muda, tapi jam terbangnya cukup tinggi. Ia bahkan kerap menangani kasus yang melibatkan para pejabat serta artis ibu kota. Koneksinya cukup luas, dan aku yakin dengan mudah Aldo akan membantuku menyelesaikan urusan perceraianku tanpa ribet. Menjelang jam makan siang, Aldo datang. Ia langsung saja mengambil tempat dengan duduk di depan meja kerjaku. Tumben nih Bu Amira yang sibuk menelponku. Aldo berkata sambil tangannya mengambil sebuah permen yang terletak di wadah kristal di atas meja kerjaku. Aku mau bercerai. Kata-kataku barusan sepertinya cukup mengejutkan bagi Aldo. Buktinya ia langsung terpaku menatapku tak percaya. Kenapa kamu? Kayak kesambat setan gitu. Kaget lihat bidadari yang terluka. Melontarkan kalimat candaan pada sepupuku itu. Serius Mir? Tanyanya masih menatap tak percaya kepadaku. Iya, aku serius. Mas Dani diam-diam sudah menikah lagi. Dan istri sirinya mengancamku untuk menyuruh Mas Dani menuntut harta Gonogini. Jelasku dengan wajah murung. Lalu wajah Aldo makin terpengaruh kaget. Ekspresinya berubah-ubah antara kaget, tak percaya sekaligus geli. What? Mir, what the fuck? Dani berani mengkhianati kamu. Ulang Aldo sembari tertawa hambar.
Aku mengangguk berusaha membuat wajahku terlihat setegar mungkin. Jangan sampai aku tampak terluka atas apa yang telah terjadi pada rumah tanggaku. Sorry Mir, aku bukannya menertawakan atas apa yang telah terjadi dalam rumah tanggamu. It's just how to say Amir. But it's have been long, I know that he is not a good guy. Aldo berkata. Yeah, sadly your assumption is true. Aku yang buta selama ini. Balasku sambil menatapnya penuh sesal. Aldo manggut-manggut. So please, help me now, Dok. Aku gak rela jika sampai harta peninggalan almarhum papa jatuh ke tangan mereka. Meski sepeser pun aku tak akan pernah rela. Cintaku pada Aldo. Sir Mir, I will do my best for this case. Aldo menyambut penuh keyakinan. Aku tersenyum pada Aldo. Dia menggenggam tanganku hangat. Kapan kita mulai? Tanyanya kemudian, seakan tak sabar untuk beraksi. Secepatnya, Dok. Daftarkan segera gugatan perceraianku ke pengadilan. Pastikan mereka tidak mendapat 1 sen pun hartaku seperti kehaluan mereka. Tandasku. Akan kupastikan mereka tidak akan mendapatkan apa yang tidak berhak mereka dapatkan. Ucap Aldo yakin, dan aku sangat percaya pada sepupuku itu. Kurang ajar, memang benar-benar sombong perempuan bernama Amira itu. Cuma saja aku berlagak datang baik-baik ke rumahnya tadi. Ternyata dengan mudah ia dapat mengendus maksudku yang terselubung. Amira seolah mempunyai kekuatan membaca pikiran. Dengan gamblang dan mudah, ia bisa menebak semuanya. Termasuk bahkan soal janin di kandunganku yang akan segera lahir ini. Gawat. Jangan sampai ia tahu yang sebenarnya. Bisa habis riwayatku. Harta tak dapat, suami pun pergi. Bisa-bisa aku pun diusir dari rumah Bu Sri, ibu angkatku yang telah membesarkan sekaligus menjadikanku pembantu gratisan sama ini. Kenapa semua jadi serumit ini sih? Harus dengan cara apa aku membuat Amira mau menyerahkan sebagian hartanya pada Mas Dani saat mereka bercerai nanti? Jika sampai lelaki bodoh itu tak mendapat sepeser pun harta kekayaan Amira, maka dia tak akan ada gunanya sama sekali untukku, ke calon anak dalam kandunganku ini. Kurang lebih 2 minggu lagi aku akan segera melahirkan. Sedangkan nasib baik yang sama ini menaungi mendadak pergi dan berganti nasib buruk yang memayungi hari-hariku. Aku ngeri sendiri membayangkan masa depan di ujung sana. Mau tidak mau, aku harus cepat mencari cara untuk menangkal situasi genting ini. Aku tiba kembali ke rumah Bu Sri saat semua penghuni rumah telah bangun. Mas Dani menyambut kedatanganku dengan tatapan penuh tanya. Dari mana saja kamu, Dek? Sambutnya diikuti pandangan heran dari ibunya yang diam-diam kubenci setengah mati itu. Iya, dari mana sih kamu, Min? Pagi-pagi kau sudah menghilang. Perempuan bertubuh gempal dengan lemak yang menumpuk di sana-sini itu ikut-ikutan melempar tanya dengan pandangan tak suka kepadaku. Dasar perempuan tua gila. Batinku kesal. Habis dari jalan pagi Mas, Bu. Olahraga biar kakiku gak kram. Aku menjawab sekenanya. Tak mungkin kukatakan pada mereka bahwa aku habis menemui Amira dan dimaki-maki oleh perempuan sombong itu. Kenapa gak bangunin, Mas? Kan bisa ditemenin. Nanti kalau kamu kenapa-napa di jalan bagaimana? Tanya Mas Dani sok perhatian. Alih-alih membuatku senang, aku justru merasa muak. Muak karena lelaki itu kini sudah kere dan tak ada gunanya sama sekali. Minah, itu cucian di belakang belum beres tuh. Kerjakan seperti biasa ya. Hamil tuh harus makin banyak gerak supaya persalinanmu lancar. Itu lebih baik dari sekedar jalan-jalan pagi. Bu Sri, ibu angkatku, berkata memerintah. Inilah hal yang paling aku benci. Di rumah ini aku tak lebih dari seorang babu. Gratisan pula. Status anak angkat hanya formalitas. Nyatanya, keluarga ini memeliharaku hanya untuk sekedar memeras tenagaku sesuka mereka. Dasar keluarga brengsek. Aku memaki dalam hati. Oh iya Aminah, ibu lapar nih, tolong buatkan sarapan ya. Biasanya di rumah Amira kami pagi-pagi sudah dilayani. Karena sekarang kami sudah tinggal di sini, ya mau gak mau kamu sebagai istrinya Dani lah yang harus melayani, ya kan? Ibu Mas Dani menyelutuk, membuatku serasa ingin sekali merebus perempuan culas lagi licik ini hidup-hidup. Jika hidup di rumah Amira yang megah itu begitu nyaman, kenapa dia dan anaknya begitu bodoh, mudah saja masuk dalam jebakanku dulu? Mati saja kau nenek tua. Sekarang harus aku yang kena getahnya jadi babu gratisan mereka. Rasanya sungguh tak rela tenagaku harus terperah lagi untuk melayani orang-orang pemalas seperti mereka. Biar Mas bantu, Dek, tawar Mas Dani. Kelihatannya ia menyadari perubahan wajahku yang sejak tadi merengut masam mendapat perintah ini dan itu dari ibu dan juga bibinya. Ngapain Dani? Kamu itu suami. Itu tugas istri. Udah, kamu di sini saja temenin ibu. Juga si nenek lampir tiba-tiba.
Dongkol sekali rasanya hatiku melihat ulahnya itu. Tapi kasihan Bu, Aminah kan sedang hamil besar sekarang. Gak ada salahnya kan aku membantu. Toh dia juga sedang mengandung anakku, cucu ibu juga. Belas Mas Dani sambil membelai perutku yang kian membuncit. Alah, kamu gak dengar tadi kata bulikmu. Aminah harus banyak gerak supaya persalinannya lancar. Sudah, jangan membantah lagi. Si nenek lampir bersikeras mencegah Mas Dani. Dengan menahan rasa geram yang membuncah di dada, aku berjalan cepat menuju dapur. Aku pedulikan lagi perdebatan ibu dan anak yang tak berguna itu. Sungguh aku takut emosiku benar-benar meledak dibuat wanita tua keparat itu. Sekilas Mas Dani menatapku dengan tatapan tak enak hati. Alah, dasar laki-laki lembek. Sudah kerek, lembek pula. Lalu nurut disetir ibunya yang serakah dan gelak itu. Sekarang jadi aku yang merasa menyesal telah menjadikannya suami. Bukannya bikin hidupku enak, dia malah justru jadi beban tambahan dalam kehidupanku sekarang. Dengan menahan rasa sengih karena perut yang kian membesar, aku mulai meredam semua pakaian kotor dalam bak berisi air dan deterjen. Lalu kubiarkan selama beberapa menit. Jangan tanya kemana mesin cuci. Bu Sri tak pernah punya mesin itu. Alasannya waktu dulu adalah karena tak ingin boros listrik dan mencuci dengan mesin hasilnya kurang bersih. Padahal yang sebenarnya adalah di rumah ini sudah ada aku, si babu gratisan yang bekerja melebihi mesin di rumah ini, yang bisa diperah pagi siang malam tenaganya. Sembari menunggu pakaian yang kurendam agar deterjen meresap, aku kembali ke dapur untuk menyiapkan sarapan. 3 porsi nasi goreng, kusiapkan untuk ketiga orang di depan sana dengan asal-asalan. Aku tak peduli seperti apa rasanya. Aku sedang muak pada mereka semua. Bahkan andai bisa, ingin sekali kutambahkan bubuk racun dalam makanan ini, agar ketiganya tewas dan aku terbebas dari perbudakan mereka. Setelah semuanya siap, kupanggil Mas Dani untuk mengambil sarapan yang telah kumasak tadi. Mana dek? Tanya lelaki itu ketika telah tiba di dapur. Itu, di atas meja. Jawabku ketus sambil menunjuk ke arah 3 buah piring berisi nasi goreng buatanku tadi di atas meja. Loh, kok cuma 3? Kamu gak sarapan? Tanyanya so peduli. Dia pikir aku bakal terkesan kah? Cih! Aku mendengus kesal mendengar pertanyaan basa-basinya yang terdengar kelewat basi itu. Mas pikir cucian segunung di belakang itu mau nungguin aku sampai selesai sarapan? Aku berkata seraya menunjuk bak cucian yang berisi pakaian yang kurendam 15 menit yang lalu. Mas Dani tampak tak enak hati melihat sikapku yang menyiratkan jengkel dengan cukup gamblang. Ia menggaruk-garuk belakang kepalanya seperti anak kecil yang tengah dimarahi oleh ibunya. Loh, kupikir kamu nyucinya pakai mesin, ujarnya lagi. Aku mesin di rumah ini, Mas. Aku pikir setelah menikah denganmu, aku akan bisa hidup lebih baik dan tak terus-menerus menjadi babu di rumah ibu angkatku sendiri. Tapi ternyata, suaraku tercekat di tenggorokan. Aku tak sanggup melanjutkan bicara karena tersedak tangis yang menuntut dilepaskan. Mas Dani mendekatiku. Kedua tangannya kini diletakkan di atas kedua bahuku. Maafkan Mas ya. Mas janji akan berusaha lebih keras untuk membahagiakanmu dan calon anak kita ini. Bujuknya dengan nada lembut. Namun aku sama sekali tak tersentuh atas kalimat bujukannya itu. Aku membuang muka. Tak berhasrat pada janjinya yang entah kapan dapat ia realisasikan. Tanpa harta Amira, bagaimana bisa dia membuatku hidup bak Cinderella? Sedangkan untuk biaya makan sehari-hari saja, nah bagaimana ia bisa memenuhinya? Dek, kamu marah ya sama Mas? Mas Dani berkata seraya mengangkat daguku. Cepat aku menepisnya. Rasamu aku sudah sampai di ubun-ubun. Sudahlah Mas, cepat bawa makanan-makanan itu ke depan. Jangan sampai ibumu itu teriak-teriak lagi. Bisa pecah gedang telingaku ini nanti. Perintahku pada Mas Dani yang kemudian kutinggalkan ia begitu saja ke belakang untuk meneruskan pekerjaanku mencuci pakaian. POV Dani. Aku masih terduduk lesu di kursi teras rumah Yunus. Ia masuk ke dalam sebentar lalu kembali dengan 2 cangkir kopi panas untuk menemani kami berbincang. Mengenai pekerjaan yang kau cari, aku tak dapat berjanji dan besok Senin akan kutanyakan pada pihak HRD. Apakah masih ada lowongan atau tidak? Pun jika ada, aku juga tak berani janji akan bisa membantu. Mengingat usia kita yang tak lagi muda, Yunus berkata. Aku hanya mengangguk saja menanggapinya. Minumlah kopimu, pinta Yunus. Ia sendiri mengambil cangkir bagiannya, lalu meniupi kopi yang tampak masih mengepul itu dan menyeruputnya perlahan. Jujur saja, aku sedang galau saat ini. Aminah tak lama lagi akan segera melahirkan, Nus. Tapi hingga detik ini, kami bahkan belum belanja keperluan untuk menyambut kelahiran bayi kami.
Ujarku dengan nada getir setelah meneguk kopi milikku. Jangankan membeli keperluan bayi, untuk makan besok saja, aku tak tahu dari mana harus mendapatkannya. Lanjutku lagi. Yunus menghembuskan napasnya perlahan. Wajahnya terlihat sangat prihatin dengan kegetiran yang kukisahkan. Aku bisa membantumu kalau hanya untuk sekedar makan tapi tak banyak. Tentu kau sendiri pun tahu bagaimana keadaan keuanganku. Ya, meski sampai saat ini aku masih membujang. Aku juga punya tanggungan, yaitu kedua orang tuaku di kampung, kata Yunus pelan. Aku menoleh kaget ke arah Yunus. Aku kemari bukan untuk meminta uang, Yunus. Sungguh harapanku kemari adalah kau bisa membantu mencari pekerjaan agar aku tak lama-lama menjadi pengangguran. Ucapku buru-buru. Jelas saja aku merasa tak enak pada sahabat lamaku itu. Sekian lama tak jumpa, tahu-tahu aku datang dengan berjuta kisah sedih dan keluh kesah. Yunus tersenyum tipis menanggapiku. Aku tahu Dan, tapi untuk mendapat pekerjaan tentu tak mudah. Tak apalah kalau aku membantumu sedikit, ujarnya. Yunus mengeluarkan dompetnya lalu menyerahkan 10 lembar uang pecahan Rp100.000 kepadaku. Aku merasa kikuk sekaligus malu, ingin menolak tapi aku memang butuh. Tapi jika mengingat ucapan Aminah tadi pagi, hatiku serasa ciut jika sampai aku pulang tak membawa uang sepeser pun. Akhirnya, dengan mengesampingkan rasa malu dan juga harga diri, ku terima uang dari Yunus tersebut. Aku pinjam dulu ya, Nus. Nanti jika aku sudah mendapatkan pekerjaan, akan segera ku kembalikan. Ucapku tak enak hati seraya memasukkan uang pemberian Yunus tadi ke dalam saku celana. Iya, mengenai kapan kau kembalikan, tak usah terlalu dipusingkan. Maaf, aku cuma bisa bantu segitu, jawab Yunus. Ini saja sudah banyak. Aku sungguh malu kepadamu. Datang hanya untuk berkeluh kesah, ujung-ujungnya malah membuatmu ikut susah. Sahutku yang benar-benar merasa sungkan. Menjelang sore aku pun pamit pulang pada Yunus. Dengan mengendarai ojek lagi, aku pun pulang ke rumah Bule Sri. Sesampainya di rumah Bule Sri, aku mencari-cari sosok Aminah di dalam rumah. Tapi tak nampak juga sosoknya. Mungkin ia sedang di dalam kamar. Cepat aku melangkah untuk menemuinya. Berharap bisa membuat istriku itu senang. Walau cuma Rp1.000.000 yang berhasil aku dapatkan hari ini. Dek, aku memanggil namanya pelan setelah membuka pintu kamar. Kulihat Aminah sedang asik dengan ponselnya. Ia menolehku sekilas lalu acuh lagi. Aku menghela napas mendapati reaksi Aminah yang tiba-tiba berbalik 180 derajat itu. Aku melangkah masuk untuk menghampirinya. Ini Mas dapat sedikit pinjaman uang dari teman. Aku berkata sembari membuka dompet dan menyerahkan uang dari Yunus tadi. Perhatian Aminah kini beralih pada lembaran merah di tanganku yang kini terulur ke arahnya. Senyumnya mengembang, meski tipis. Dia baru saja hendak meraih uang tersebut saat tiba-tiba saja ibuku masuk dan merampasnya lebih dulu. Aku dan Aminah sama-sama terkejut dan tak menyangka atas ulah ibu itu. Aku menyesal karena lupa menutup pintu kamar tadi. Hingga mungkin ibu bisa melihat bahwa aku pulang dengan membawa sedikit uang. Biar ibu saja yang pegang. Enak saja mau kau beri pada Aminah. Ujar ibu ketus sambil menggerling tajam pada Aminah yang wajahnya tampak geram sekaligus jengkel. Tapi Bu, sebentar lagi aku lahiran. Kami sudah terpegang uang. Tolonglah Bu, kembalikan padaku uang itu. Lalu Aminah sembari memasang tampang melas sekarang. Ibu justru melengos tajam mendengar perkataan Aminah. Ibu juga butuh uang. Kamu pikir gara-gara siapa keadaan kita semua jadi begini? Sahut ibu. Loh, kok malah menyalahkan aku sih? Kan ibu juga yang menginginkan cucu yang tak pernah bisa diberikan Amira. Aminah berkata tak terima untuk menyanggah ucapan ibu. Bukan aku juga kan yang membocorkan perihal pernikahan Siriku dan Mas Dani. Kini tatapan Aminah mengarah kepadaku seakan menyalahkan. Membuatku merasa terpojok karena memang awal mulanya akulah yang mengabarkan sendiri pada Amira. Terserah, pokoknya uang ini biar ibu yang pegang. Ibu berkata lalu berlalu begitu saja tanpa memedulikan Aminah yang mengamuk padaku. Dasar ibumu itu Mas, pokoknya aku tak mau tahu. Mas harus mendapatkan uang lagi untukku. Jeritnya sambil memukuli lenganku. Aminah merajuk dan menghempas dirinya sendiri ke kasur, membuatku khawatir pada bayi yang sedang dikandungnya saat ini. Dek, sabarlah. Mas juga sudah berusaha. Tolong kamu jangan marah-marah begitu. Pikirkan bayi kita yang ada dalam perutmu itu. Ucapku khawatir. Aminah tetap bergeming dalam kemarahannya. Keterlaluan sekali ibumu itu, Mas. Air mata Aminah mulai meleleh, membuatku tak tega tapi juga bingung menghadapinya. Mas minta kamu sabar dulu ya. Mas pasti akan dapat solusinya. Aku berupaya membujuk Aminah lagi. Aminah mengusap air matanya kasar. Jalan satu-satunya, Mas harus menuntut harta gunung gini pada Mbak Amira jika ia menuntut cerai.
Kalimat Aminah selanjutnya ini amat mengagetkanku. Bagaimana dia bisa berpikir akan hal itu? Aku saja tak berani memikirkannya. Bukannya apa-apa, tapi Amira bukan wanita sembarangan. Bisa-bisa dilumatnya habis aku nanti jika nekat minta harta gono gini. Mas denger gak apa yang aku bilang? Tuntut Aminah mengejutkanku. Tapi dek, itu rasanya sulit. Selama pernikahan kami, tidak pernah sekalipun ia berikan nafkah lahir. Justru ialah yang selalu menjadi tulang punggung. Bagaimana aku berani menuntut gono gini? Gue mencoba menjelaskan pada Aminah, tapi istriku ini nampak tak puas. Alah mas, kan belum mencoba. Aku yakin Mbak Amira pasti tak keberatan. Lagi pula mas kan memang berhak atas gono gini itu. Itu harta bersama selama kalian menikah. Serunya mempertahankan argumen. Aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal. Ada benarnya memang kata-kata Aminah. Tapi aku juga ragu. Setauku semua harta Amira adalah warisan almarhum ayahnya. Dan tak ada kontribusiku sama sekali. Aku hanyalah lelaki pemalas seperti ucapan almarhum ayah Amira, yang berarti adalah mertuaku juga. Dulu lelaki itu juga yang paling menentang hubunganku dengan Amira. Namun Amira berkeras mempertahankan hubungan ini atas nama cinta. Aku juga mencintainya, meski terkadang merasa tak pantas. Terlebih aku kerap tersudut dengan segala ucapan pedas lelaki kaya tapi lemah terhadap putri satu-satunya itu. Karena kegigihan Amira memperjuangkan hubungan kami, maka mau tak mau ayahnya pun menerima meski setengah terpaksa. Menikahi wanita cantik pujaan hatiku tersebut 10 tahun silam. Awal kami menikah, aku sempat bekerja di salah satu anak cabang perusahaan keluarga Amira. Namun karena kurang cakap dan tak serius, perusahaan tersebut justru mengalami kemunduran. Kembali almarhum mertuaku menunjukkan rasa tak sukanya. Segala perkataan yang menyudutkan bahkan melecehkan bertubi-tubi ia lontarkan. Amira, tentu saja ia membelaku, seperti biasa. Aku pun makin besar kepala. Aku dirumahkan dari perusahaan lalu digantikan oleh Amira sendiri. Perusahaan itu kembali maju di bawah kendali Amira yang bertangan dingin. Perasaan rendah diri perlahan mulai menyusupi sanubari. Aku kalah dalam segala hal dengan Amira, istriku sendiri. Saat ayah mertuaku Anfal lalu meninggal karena penyakit jantung yang dideritanya, aku merasa lega. Tak ada lagi yang menyorotiku dengan tatapan penuh penghinaan. Semenjak itu pula, Amira menggantikan semua tugas ayahnya memimpin beberapa cabang perusahaan sekaligus. Kesibukannya tentu saja berimbas pada keintiman rumah tangga kami yang perlahan menjadi dingin. Hampir tak ada waktunya untuk sekedar melayaniku di meja makan. Setiap hari ia pulang petang dalam keadaan letih dan tak ingin diganggu. Urusan rajang pun ia jarang sekali memenuhi kewajibannya sebagai istri. Ya, aku tahu Amira begitu karena ia sibuk. Lambat laun, aku pun tak lagi protes. Apalagi ketika aku dilenakan oleh limpahan materi dari Amira. Bukan cuma aku, tetapi keluargaku juga terkena cipratannya. Keempat adik-adikku lulus kuliah pun berkat Amira. Akan tetapi, jauh di lubuk hati, aku merindukan sosok penerus dalam keluarga kami. Seorang anak di tengah-tengahku dan Amira, tapi Amira tak pernah bisa memberikan itu.